Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku mau sharing mengenai apabila status dari persetujuan KTA online teman-teman itu ditolak. Biasanya tulisannya di ujungnya itu adalah persetujuan KTA online ditolak PP nih teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi dan apa yang perlu teman-teman lakukan? Yuk kita bahas dan kita sharing di video ini ya, tonton sampai habis ya. Jadi teman-teman, ada website khusus yang digunakan oleh pengurus admin KTA-nya untuk mengecek data-data yang teman-teman berikan, apakah sudah sesuai atau tidak dan apakah sudah layak untuk diterima ataukah tidak. Jadi website ini khusus dipegang oleh admin KTA online ya teman-teman. Di website ini bisa dipantau berapa anggota aktif di IBI cabang tersebut, kemudian anggota tidak aktifnya, anggota partisipatifnya, kemudian berapa perwakilan cabang, berapa ranting, kemudian berapa pemohon baru, berapa pendaftar baru. Dan juga ada sebaran anggota teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini di mana saja sebaran anggota dari anggota IBI cabang ini. Dan juga ada tabel dari keanggotaan berdasarkan status keanggotaan. Jadi di sini teman-teman terpantau mengenai anggota-anggota dari IBI cabang tersebut. Juga ada keanggotaan berdasarkan wilayah. Di sini ada rangkumannya nih teman-teman untuk memantau berapa sih keanggotaan berdasarkan wilayah untuk IBI cabang ini. Ada juga keanggotaan berdasarkan status pekerjaan, keanggotaan berdasarkan pendidikan. Jadi, anggota bidan untuk cabang tersebut ini beda-beda ya teman-teman untuk persentasenya. Itu terpantau dengan baik di website ini berdasarkan data-data yang sudah diisikan. Nah, di website ini juga admin KTA memiliki kemampuan atau akses untuk menerima ataupun menolak mengenai pengajuan KTA online teman-teman. Jika data-datanya tidak tercukupi, maka tidak bisa untuk disetujui atau ditolak nih teman-teman. Ini contoh dari IBI cabang ini, yaitu ada beberapa nih ya teman-teman. Dan ada yang mengajukan dari 2020, 2018, paling lama itu 2018, tetapi statusnya itu ditolak. Nah, coba kita nanti lihat satu persatu apa saja sih yang menyebabkan persetujuan KTA teman-teman itu ditolak. Kita lihat ya. Nah, kalau yang pertama ini, kenapa ditolak? Catatannya, mohon dilampirkan STR terbaru. Jadi, kakak yang mendaftar ini tidak melampirkan STR terbarunya nih teman-teman, makanya persetujuannya ditolak. Selanjutnya kita lihat catatannya, dokumen foto profil dan ijazah tidak ada. Mohon untuk segera dilengkapi. Nah, teman-teman biasanya ini keseringan adalah faktor dari sinyal. Jadi sebelum teman-teman nanti fix untuk mendaftar, coba cek kembali hasil dari upload berkas-berkas yang sudah teman-teman upload. Apakah sudah memang terupload dengan baik atau belum, atau apakah terlihat dengan jelas atau tidak. Kalau kurang jelas, silakan teman-teman perbaiki dulu, baru teman-teman upload kembali. Oke, kita lanjut. Selanjutnya catatannya harap unggah dokumen pendukung. Nah, di sini kosong semua ya teman-teman. Biasanya ya faktornya adalah karena sinyal yang tidak baik. Saat kita membuka sudah terupload, tetapi ternyata tidak tersimpan. Jadi hasilnya memang tidak ada berkas yang terupload. Jadi teman-teman harus pastikan sekali lagi ya bahwa berkas-berkas tersebut sudah terupload dan jelas gambarnya.
Nah, kalau yang ini catatannya mohon untuk dilampirkan dokumen STR resmi dari MTKI Pusat. Jadi, beliau ini tidak melampirkan atau mungkin bisa jadi STR-nya itu tidak jelas. Jadi, diberilah catatan mengenai permasalahannya itu di dokumen STR. Nah, selanjutnya teman-teman untuk catatannya, NIK pendaftar tidak sesuai KTP. Jadi teman-teman saat teman-teman mengetikkan NIK teman-teman, pastikan sudah betul dan sesuai dengan KTP ya. Kadang kita mungkin salah pencet ya. Jadi angkanya tidak sesuai dengan KTP. Atau kalau memang NIK-nya itu tidak sesuai nih teman-teman sama data yang ada, teman-teman silakan urus ke Dukcapil dulu ya. Pastikan semua data teman-teman itu sudah betul dan sudah sama. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya catatannya, dokumen KTP, ijazah, dan STR tidak ada. Mohon untuk segera dilengkapi. Nah, ini sama ya teman-teman, kosong, belum terupload. Bisa jadi karena sinyal atau karena faktor tertentu. Jadi teman-teman pastikan dulu ya sudah terupload dengan baik dan juga dengan jelas gambarnya per file-file yang diupload ini nih teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, catatan tempat lahir pendaftar tidak sesuai KTP. Jadi, sekali lagi aku ingatkan ke teman-teman, teman-teman silakan isi segala biodatanya ini atau data-datanya ini sesuaikan dengan KTP ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu catatannya dokumen ijazah tidak ada, mohon untuk segera dilengkapi. Nah, ini bisa jadi karena faktor sinyal ya teman-teman. Jadi pastikan dulu sinyal dari teman-teman itu bagus, kemudian file-file sudah terupload dengan baik dan juga jelas ya teman-teman. Kita lanjut, kemudian ada catatan dokumen ijazah tidak ada, mohon untuk segera dilengkapi. Jadi rata-rata itu permasalahannya kenapa ditolak adalah karena proses atau pada bagian upload dokumen ya teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman sama seperti sebelumnya, nomor NIK tidak sesuai di KTP. Jadi pastikan yang teman-teman tulis itu sesuai dengan KTP ya. Jadi teman-teman di website ini yang khusus untuk admin KTA ini ada persetujuan untuk KTA-nya ditolakkah atau diterima. Nah, di sini admin KTA bisa untuk mengedit nih teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman mendapatkan status dari pendaftaran KTA online teman-teman itu adalah persetujuan KTA online ditolak PP, teman-teman bisa segera hubungi admin KTA-nya atau pengurus IBI cabangnya, kemudian tanyakan mengenai permasalahan yang teman-teman hadapi. Karena admin KTA lah yang bisa untuk mengedit data yang teman-teman kurang misalnya atau ada yang salah. Di sini bisa diedit oleh admin KTA nih teman-teman. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ketika misalnya teman-teman ada bermasalah di bagian unggah dokumen, di sini bisa diunggah lagi oleh admin KTA. Karena kalau teman-teman melakukan pengunggahan atau perbaikan data pada website KTA online untuk pendaftaran KTA IBI online itu tidak ada menunya ya teman-teman, sudah aku cari. Jadi yang bisa mengedit adalah admin KTA online-nya teman-teman. Jadi adminnya bisa unggah di sini dari website ini. Bisa unggah kembali dari file-file yang diperlukan, kemudian juga bisa ubah data teman-teman yang mungkin ada yang salah ketik atau bagaimana, bisa diubah oleh admin KTA-nya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi admin KTA-nya itu bisa unggah dokumen untuk memperbaiki lagi dokumen yang mungkin salah atau kurang jelas, kemudian mengubahnya.
Jadi teman-teman, di sini aku mau menjelaskan atau mau sharing bahwa kalau teman-teman memiliki kendala dalam pengurusan KTA IB online, segera hubungi pengurus cabang di tempat teman-teman mendaftar ya, biar nanti KTA online atau KTA IB online teman-teman itu bisa segera diproses dan tidak berlama-lama tertunda. Jadi STR teman-teman bisa juga segera untuk diproses bagi teman-teman yang mungkin STR-nya sudah tidak aktif. Baiklah teman-teman, demikian dulu sharing aku hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman komen ya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-sharing. Dan jangan lupa juga subscribe ya teman-teman, dan juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa tahu ketika aku upload video terbaru. Dan juga jangan lupa untuk like ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @ujungsimpul_. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.